orang mengkritik saudara sebagai seorang duda yang tidak bermoral. Seperti itu. Di tiga hal itu, manakah yang mempunyai potensi saudara marah kepada saya? Dalam pertanyaan itu nggak ada poin tuh. Duda yang tidak bermoral. Memang ada duda yang bermoral berarti. Lalu saya mesti buktikan dulu bahwa saya duda, lalu buktikan saya bermoral. Jadi saya tidak akan melayani itu karena saya anggap itu adalah ya semacam ya. Bagaimana seandainya berita yang terakhir tadi yang saya dapat tentang duda tadi, saya peroleh dari data-data yang entah dari mana saya peroleh, itu saya bilang kepada saudara. Itu pertanyaan dungu sebetulnya tuh yang diucapkan oleh apa namanya tuh mereka yang mengkritik saya lakukan hal itu dan nggak pernah saya anggap itu. Saya dikritik karena menghina presiden oleh seorang profesor ekonomi UI namanya Renald Kasali. Saya ucapin di sini ya supaya dicatat. Kata si Renald Kasali, Rocky Gerung itu kasar ucapannya karena jarang bercinta itu. Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol dan lain sebagainya. Saya heran kalau masih ada orang yang menggunakan kata-kata itu. Barangkali dia terperangkap dan dia kurang kaya dengan diksi, dia kurang sensitif, kurang memiliki perasaan. Dan biasa orang seperti ini ada masalah dalam percintaan mereka. Barangkali katanya, karena bahasa mengajarkan orang untuk menikmati rasa cinta di antara sesama kita sebagai umat manusia. Bayangin coba, datang dari seorang profesor UI itu yang figur publik, dia jadi figur publik karena dia endorser jamu namanya jamu tolak angin tuh. Nah sekarang dia ucapin itu artinya dia salah minum jamu, dia mestinya minum jamu tolak dungu, kan begitu dasarnya kan. Tahu nggak namanya Renald Kasali? Waktu saya ucapkan bajingan tolol, jadi bilang begini profesor itu, Rocky Gerung bahasanya kasar karena dia jarang bercinta, kata Renald Kasali. Apa hubungannya antara kritik yang tajam dengan kurang bercinta? Karena dia salah minum jamu. Dia minum tolak angin, mesti minum tolak dungu. Hati-hati ketika menggunakan diksi dalam percakapan publik. Seperti bajingan yang tolol. Boleh Anda gunakan itu di toilet, boleh Anda gunakan itu di tempat tersembunyi, di puncak gunung kalau Anda suka naik gunung. Anda bilang orang itu bajingan, orang itu tolol, orang itu dungu. It's okay. Tetapi ketika Anda memberikan percakapan di depan publik, setiap orang harus bertanggung jawab atas apa yang dia ucapkan. Bagaimana dari seorang profesor datang kausalitas? Karena Anda jomblo, maka mulut Anda kasar gitu kan. Jadi silakan saudara Kasali, ganti iklanmu itu, saya minum jamu tolak dungu karena saya masih dungu. Bukan mesti begitu kan? Dalam kehidupan itu, kita tentu saja marah itu bisa saja kita lakukan. Tidak suka, tidak senang, mengumpat, it's okay. Tetapi tentu ada tempatnya dan kita perlu menjaga keadaban dalam berkomunikasi. Apalagi kalau kita gunakan untuk menghasut orang lain dan menghina orang-orang yang didukung atau mendapat pujian dari orang lain. Tadi begitu saudara masuk, diperkenalkan oleh penasihat hukum, saudara dibilang sebagai ahli untuk bidang kebebasan berekspresi begitu ya? Ya, kebebasan berekspresi, kebebasan berdemokrasi atau mengeluarkan pendapat ya. Kalau di kebiasaan di pengadilan itu kita bicara disiplin ilmu ya. Orang datang sini sebagai ahli, ada ahli ilmu kedokteran, kehakiman, ahli hukum pidana, ahli politik, ahli ekonomi dan seperti itulah. Nah, saya ingin tanya disiplin ilmu saudara itu apa? Yang saudara tekuni berkenaan dengan pendapat saudara saat ini. Kata disiplin ilmu itu kata yang baru ada ketika terjadi spesialisasi. Tapi kata disiplin sebetulnya kata pertama untuk membedakan seseorang mengetahui semua jenis ilmu. Kata disiplin datang dari kata disciple. Disciple artinya murid. Murid itu diajar oleh guru untuk semua ilmu itu. Belakangan ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, tapi saya belajar filosofi dan saya belajar semua ilmu. Saya belajar ilmu hukum, saya belajar ekonomi, saya belajar politik. Ahli cukup. Ya. Saudara bilang tadi disiplin ilmu filosofi. Yes. Yang saya
punya pemahaman filsafat itu adalah ibu dari segala ilmu. Ya. Kalau saudara bilangnya itu artinya sudah cukup. Saya nggak akan tanya lagi berkenaan dengan apa disiplin ilmu yang lain. Ya, karena itulah ilmu dari semuanya. Oke. Terus saya tanya berkenaan dengan tadi saudara berkomunikasi dengan penasihat hukum ya. Ya. Kaitannya dengan kritik terhadap pejabat. Pejabat tidak boleh alergi terhadap kritik, begitu toh? Ya. Seperti itu ya. Saya setuju dengan itu. Cuma ada 3 hal yang kemudian saya pahami, yang saya akan pilah-pilah di sini ya. Ada kritik berkenaan tadi bicara tentang kedudukan, ya. Semua pejabat, saya pun sebagai hakim boleh dikritik seperti itu. Semua orang bisa seperti itu. Saya ingin bertanya dulu kepada ahli, saudara pernah menduduki jabatan tertentu tidak di dalam bidang akademis? Sebagai pembantu rektor, pembantu dekan atau apapun? Saya menolak itu karena Ya, kalau dia jadi pembantu rektor, dia ngurusin administrasi itu. ya, enggak. Rektor itu enggak pernah. Saya tanya seperti itu aja. Saya tidak bertanya tentang tupoksinya, ya. Saya bertanya apakah saudara pernah menduduki jabatan? Tidak. Saya dosen aja. Dosen aja? Saya hanya Oke. mengajar ya. Boleh saya berandai-andai? Ya. Andaikan saudara ditunjuk menjadi purek ya atau pudek ya, bidang kemahasiswaan. Oke. Nah, di sini ada 3 hal yang akan saya tanya kepada saudara ya. Pertama, ada yang orang mengkritik tentang kedudukan saudara sebagai purek gitu, pembantu rektor misalnya bidang kemahasiswaan. Dia kritik saudara berkenaan dengan ketidakmampuan saudara, tidak cocok lah di bidang itu. Saudara tidak dekat misalnya dengan mahasiswa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saudara juga sebagai dosen, ya. Orang mengkritik kinerja saudara berkenaan dengan pengajaran saudara di kampus. Nah, terus yang ketiga, saya mohon maaf sebelumnya ya. Orang mengkritik saudara saya lihat tadi di KTP-nya belum kawin. Yes. Orang mengkritik saudara sebagai seorang duda yang tidak bermoral. Seperti itu. Di 3 hal itu, manakah yang mempunyai potensi saudara marah kepada saya? Itu aja pertanyaan saya. Tadi yang ketiga apa? Yang tidak bermoral, tolong Pak Hakim. Seorang duda yang tidak bermoral. Seorang? Duda yang tidak bermoral. Duda yang tidak bermoral. 3 hal itu manakah yang punya potensi saudara marah pada saya dan saudara melaporkan saya? Saya nggak akan marah karena saya anggap dalam pertanyaan itu nggak ada poin tuh. Duda yang tidak bermoral. Memang ada duda yang bermoral berarti lalu saya mesti buktikan dulu bahwa saya duda, lalu buktikan saya bermoral. Jadi saya tidak akan layani itu karena saya anggap itu adalah ya semacam satu argumentum ad hominem itu aja. Oke, Kan baik. jadi buat saya nggak ada poin di situ. Saya anggap ya diucapkan aja. Saya anggap itu sebagai berita dari seseorang, bukan problem saya, itu problem dia tuh. Oke, saya lanjutkan ya. Ya, Bagaimana seandainya berita yang terakhir tadi yang saya dapat tentang duda tadi, saya peroleh dari data-data yang entah dari mana saya peroleh, itu saya bilang kepada saudara. Ya itu artinya di dalam masyarakat kita dianggap bahwa orang yang tidak punya pasangan, apalagi duda, dia pasti tidak bermoral, apalagi janda. Kan itu justru yang mau kita batalkan. Jangan sampai ada pertanyaan semacam itu. Nah, itu pertanyaan dungu sebetulnya tuh yang diucapkan oleh apa namanya tuh mereka yang mengkritik saya lakukan hal itu dan nggak pernah saya anggap itu. Karena kan itu buat apa itu diucapkan itu kan? Itu sebetulnya itu menghina gender equality itu sekaligus menghina para duda dan saya memang bukan duda. Oke, jadi ada. Tapi kalau saya layani kan nanti orang bilang buktikan bu Anda bukan duda gitu. Loh saya belum kawin itu artinya ya bisa memang tidak kawin, bisa duda segala macam. Sama seperti orang tanya, Anda tidak makan babi, berarti Anda Muslim. Loh, orang Yahudi juga nggak makan babi. Jadi yang saya mau maksud tadi, the epistemic community of thought itu batal karena tidak ada pendidikan reasoning gitu. Nah itu nggak mungkin timbul dalam percakapan di negara yang bermutu akademisinya, itu nggak akan ada pertanyaan semacam itu. Jadi saya mau terangkan aja secara umum bahwa kita gagal menerapkan prinsip-prinsip berpikir yang teduh.
Nah, prinsip berpikir teduh itu namanya kekuatan argumentasi, bukan kekuatan sentimen. Jadi public discourse itu yang saya terangkan tadi, the use of public reason, itu artinya menggunakan mata uang yang namanya pikiran tuh. The force of the better argument. Nah, kita seringkali tidak mau pakai mata uang argumen, kita pakai mata uang sentimen. Nah, 3 pertanyaan tadi itu mata uang sentimen, kira-kira begitu. Tapi itu hanya ilustrasi, Pak Hakim. Terima kasih. Ya, itu kan ilustrasi. Ya. Tapi yang saya ingin tekankan ya, kaitannya dengan pertanyaan dari penasihat hukum tadi kan, ya. Kalau kita mengkritik seorang publik ya, pejabat itu katakanlah, apa yang patut dikritik dari orang itu? Oke, semua public figure itu bukan cuma pejabat, selebritis juga public figure, dan selebritis juga kelihatannya begitu, kok masuk dalam wilayah privat. Loh, Anda begitu jadi selebritis, Anda tidak punya lagi wilayah privat. Anda memperoleh keuntungan puja-puji dari publik karena Anda public figure. Demikian juga public officer gitu, public servant. Kan dia dapat semua keistimewaan tuh. Kalau di jalan tol dia oleh para pengawal, dia udah dapat kemewahan di situ kan. Privacy dia harusnya tidak boleh didalilkan kembali karena dia udah dapat semua kemanfaatan publik. Jadi kalau saya kritik pejabat publik, saya kritik hasil dari kedudukan dia sebagai pejabat publik itu. Saya nggak kritik dia duda atau dia janda atau di segala macam, enggak. Saya kritik yang Anda lakukan itu comply nggak dengan konstitusi. Yang Anda lakukan itu termasuk dalam the use of public reason apa bukan. Jadi itu sebetulnya di situ nggak ada perasaan bagi saya. Satu-satunya hal yang saya ucapkan, yuk mari kita berargumen itu. Tapi kemudian kalau argumen ya mulai mempersoalkan tuh Anda karena jomblo kan, karena saya kasih contoh misalnya bagaimana supaya lengkap di sini. Saya dikritik karena menghina presiden oleh seorang profesor ekonomi UI namanya Renald Kasali. Saya ucapin di sini ya supaya dicatat. Kata si Renald Kasali, Rocky Gerung itu kasar ucapannya karena jarang bercinta itu. Bayangin coba, datang dari seorang profesor UI itu yang figur publik, dia di figur publik karena dia endorser jamu namanya jamu tolak angin tuh. Nah sekarang dia ucapin itu, artinya dia salah minum jamu. Dia mestinya minum jamu tolak dungu. Kan begitu dasarnya kan. Bagaimana dari seorang profesor datang kausalitas? Karena Anda jomblo, maka mulut Anda kasar gitu kan. Jadi silakan saudara Kasali, ganti iklanmu itu, saya minum jamu tolak dungu, karena saya masih dungu. Bukan mesti begitu kan. Jadi ini saya kasih kritik aja, saya nggak ada urusan personal dengan dia. Tapi cara dia berpikir itu menunjukkan bahwa dia nggak paham apa yang disebut the use of public reason. Oke, karena tadi ada juga komunikasi Anda dengan penasihat hukum berkenaan dengan kritik yang sifatnya personal itu yang tidak bisa dilakukan. Ya. Betul ya? Oke. Berarti kalau tadi yang digarisbawahi di pernyataan saudara tadi, artinya kalau kritik berkenaan dengan kinerja itu adalah hal yang memang seharusnya dilakukan. Iya betul. Betul begitu ya? Ya, itu bahkan kedudukannya imperatif, wajib hukumnya itu mengkritik. Kenapa? Karena kebijakan publik itu akan menyentuh kepentingan publik itu. Ya, terima kasih Pak Hakim. Ya, baik. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Misalnya kata-kata yang sudah tidak pakai lagi adalah kata jongos, babu, dungu, otak dengkul, tolo, inlander, dan lain sebagainya. Saya heran kalau masih ada orang yang menggunakan kata-kata itu. Barangkali dia terperangkap dan dia kurang kaya dengan diksi. Dia kurang sensitif, kurang memiliki perasaan. Dan biasa orang seperti ini ada masalah dalam percintaan mereka. Barangkali katanya. Karena bahasa mengajarkan orang untuk menikmati rasa cinta di antara sesama kita sebagai umat manusia. Tahu nggak namanya Renald Kasali? Waktu saya ucapkan bajingan tolol, jadi bilang begini Profesor itu, Saudara Rocky Gerung bahasanya kasar karena dia jarang bercinta, kata Renald Kasali. Apa hubungannya antara kritik yang tajam dengan kurang bercinta? Karena dia salah minum jamu. Dia minum tolak angin, mesti minum tolak dungu. Hati-hati ketika menggunakan diksi dalam percakapan publik. Seperti bajingan yang tolol. Boleh Anda gunakan itu di toilet, boleh Anda gunakan itu di tempat tersembunyi. Di puncak gunung kalau Anda suka naik gunung. Anda bilang orang itu bajingan, orang itu tolol, orang itu dungu. It's okay.
Tetapi ketika Anda memberikan percakapan di depan publik, setiap orang harus bertanggung jawab atas apa yang dia ucapkan. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa, nggak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut. Dalam kehidupan itu, kita tentu saja marah itu bisa saja kita lakukan. Tidak suka, tidak senang, mengumpat, it's okay. Tetapi tentu ada tempatnya dan kita perlu menjaga keadaban dalam berkomunikasi. Apalagi kalau kita gunakan untuk menghasut orang lain dan menghina orang-orang yang didukung atau mendapat pujian dari orang lain. Kalau Anda sebut misalnya bahwa ini adalah hoax, itu adalah pekerjaan iblis, lalu yang menjanjikan 50 juta buat rakyat Lombok itu presiden atau iblis? Saya kira referensi itu tidak cukup hanya membaca satu. Bukan tidak cukup, Anda itu harus asal banyak pertama. membaca buku, Anda harus baca referensi. Dengan referensi tunggal itulah jadinya seperti ini. Itu referensi Karena paling Anda dasar memiliki satu untuk referensi belajar seperti tentang itu. hoax Oke. itu. Karena ketidakmampuan dari seorang profesor, kita malu tuh ada profesor UI nggak ngerti konsep dasar dari hoax. Saya kasih contoh ya, kalau segala sesuatu hanya sekedar dikembalikan pada etimologi, pada makna yang ada di kamus, nggak ada gunanya percakapan akademis. Hoax, asal kotanya, asal kata hoax itu adalah hokus. Terus? Hokus itu artinya adalah mengelabui. Itu Itu etimologinya, yang tetapi diambil sejarah dari hoax. kejadian para tukang sulap yang kemudian mengelabui Fungsinya mata orang lain. Fungsinya menguji orang dungu. Mengelabui. Orang Ya. dungu. Yes. Karena itu yang terjadi. Jadi skandal Alan Loh, Sokal itu. Jadi hari skandal. ini bukan orang dungu yang dikelabui, orang-orang pandai, orang-orang yang ibadahnya Asal baik pun usul dari hoax dikelabui. itu, asal usul Saya dari kira- istilah saya hoax kira ini Gatot. terjadi ketika Alan Sokal menguji kedunguan redaktur dari majalah Social Text. Itu poinnya tuh. Itu pentingnya Anda belajar. Saya supaya kira nggak terlalu referensi dungu harus itu, ya. ditingkatkan, ya. Kalau Anda hanya persepsi tunggal, memang itu jadi bahaya memang. Kita tidak menyebut orang yang membantu atau bekerja kita di rumah sebagai jongos, babu, dan lain sebagainya. Kita menyebut mereka adalah pegawai kita atau ART di rumah kita. Jadi kita hargailah dalam peradaban ini. Nenek moyang kita dulu hidupnya di dalam goa sehingga kemudian semua orang yang dilihat di luar itu dianggapnya sebagai lawan. Saya tadi berharap ini adalah exercise dan pendidikan yang bagus buat masyarakat. Nggak taunya kita cuma dikasih ngibul aja. Jadi saya pikir sia-sia saya dari tadi menyimak dan berpikir begitu ya. Tapi saya perlu ingatkan pada kita semua bahwa memang betul dunia ini dari awal sudah diciptakan dengan kebohongan. Itu betul kok ya. Bagaimana itu strategi iblis itu, hoax itu strategi iblis mau dipertahankan. Coba bayangkan bagaimana kita belajar itu Nabi Adam diusir ya. Ya, sudah diperintahkan dilarang makan buah kuldi. Kalau dalam Bible tuh apel itu, satu pohon itu dilarang itu. Tapi iblis yang merasa lebih kuasa dari manusia itu kemudian membujuk dan membohongi Adam sampai Adam terusir. Ya. Tidak bisa lewat Adam, istrinya dulu digoda karena dia merasa diciptakan dari api. Dia merasa lebih kuasa. Itu awal. Jadi bagaimana kebohongan sudah diciptakan. Kemudian kitab suci kan juga bicara akhirnya akan ada apa? Ada Dajjal itu. Dajjal itu apa? Itu kan yang pura-pura baik kan. Jadi apa yang baik bagi manusia itu adalah neraka bagi Tuhan itu. Itu neraka. Kita pikir itu baik, itu bagus, hebat begitu. Bebas kita, bebas sebebas-bebasnya. Individualisme dan sebagainya. Tapi akibatnya apa? Mari kita lihat bagaimana strategi iblis sedang memporak-porandakan dunia hari ini. Ini kan sekarang berkembang jadi teknologi. Ini juga ada masalah kompetensi dalam memahami karena kita tidak memahami itu. Mungkin juga bahasa Inggrisnya kacau. Ya, kalau kita baca benar-benar kita buka ini. Makanya jangan buka Google bahasa Indonesia. Harus juga pakai yang cari bahasa Inggris sehingga muncul hoaxnya itu yang jelas gitu. Kamus Bahasa Indonesia memang KBBI itu mengatakan hoax itu adalah berita bohong. Tapi kalau kita telusurin lagi kamus dalam sains itu jelas sekali kok. Itu adalah kebohongan yang dibuat. Kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat.
Tujuannya jahat ini. Jadi kita jangan berpikir itu alami, wah itu adalah lucu-lucuan. Bukan, itu ada tujuannya kok. Ada orang sakit hati, ada orang yang tidak dapat tempat, ada orang yang terpinggirkan, ada orang yang tidak dapat bagian, ada orang yang dibayar. Jangan lupa, ada yang memelihara kok ini. Ada yang memelihara. Contoh, apa yang terjadi di Inggris? Masyarakat di Inggris itu diracuni dengan hoax bahwa kalau ikut dalam Uni Eropa, setiap minggu mereka akan mengeluarkan 50 juta pound sterling untuk membiayai para pengungsi dan lain sebagainya. Dengan bergabung ke Uni Eropa. Maka strateginya adalah keluar dari Inggris, keluar dari Uni Eropa,